Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman semua. Di video kali ini, saya akan mencoba membuat mini seri, nah, akan terbagi menjadi beberapa video. Untuk mini seri yang pertama ini, itu temanya tentang menyusun proyeksi keuangan. Nanti akan ada beberapa video tema atau mini seri menyusun proyeksi keuangan ini. Di video pertama ini saya akan menjelaskan mengenai teorinya dulu. Kalau bukan teori ya, jadi semacam pengantar gitu. Sebelum kita masuk ke praktek bagaimana menyusun proyeksi keuangan, tentunya dengan menggunakan Excel, yaitu tools yang sudah bersama-sama kita kenal gitu ya, di mana channel ini, channel Bagikan Ilmu juga merupakan channel yang spesifik atau banyak mengulas tentang Microsoft Excel dan uh, aplikasi Office lainnya gitu. Nanti teman-teman juga akan belajar bagaimana menyusun proyeksi keuangan mulai dari nol lah, dari scratch gitu, dari awal sampai kemudian bisa membuat proyeksi laporan keuangan, baik itu proyeksi laba rugi, proyeksi arus kas maupun proyeksi neraca. Apa yang saya sampaikan di sini merupakan rangkuman ya, rangkuman dari pengalaman-pengalaman saya dalam menyusun proyeksi keuangan, ya sama kayak di bangku kuliah gitu atau di bangku pendidikan formal gitu. Jadi yang saya sampaikan adalah cara-cara praktis yang saya pelajari selama uh, karir saya di bidang profesional, tentunya di penyusunan proyeksi keuangan dalam hal ini. Oke, uh, untuk mempersingkat videonya, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke slide pertama, yaitu topik bahasan kita. Oke, topik bahasan kita untuk di video ini adalah, tentunya yang pertama seperti yang sudah sampaikan adalah intro, apa itu proyeksi keuangan. Kemudian alur penyusunan proyeksi keuangan, kemudian tiga penyusunan proyeksi keuangan, kemudian nanti follow up-nya seperti apa. Nah, kalau bicara definisi, definisi proyeksi keuangan adalah perkiraan kondisi keuangan sebuah kegiatan, gitu ya. Kita sebuah kegiatan berdasarkan asumsi pada saat penyusunan. Misalnya teman-teman itu punya, nggak harus kita menyusun proyeksi keuangan tidak harus formal untuk sebuah organisasi ya atau untuk perusahaan, bisa jadi hanya untuk misalnya sebuah event, misalnya teman-teman punya event akan ada satu event gitu ya, pertunjukan musik apapun itu, kemudian melakukan proyeksi gitu, lakukan tanpa harus ada organisasinya, ada perusahaan gitu ya, nggak harus selalu perusahaan yang membutuhkan proyeksi keuangan. Kegiatan pun itu juga bisa teman-teman buat proyeksi keuangan. Kemudian fungsinya apa gitu kita menyusun proyeksi keuangan. Yang pertama tentunya adalah proyeksi keuangan dapat digunakan untuk alat penunjang, untuk menunjang ya, menunjang. Jadi bukan hanya jadi satu-satunya untuk alat pengambil keputusan, tapi hanya untuk pengambilan keputusan, strategi, program, dan keputusan taktis lainnya agar kegiatan usaha yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan meminimalkan risiko yang mungkin terjadi. Jadi eh, proyeksi keuangan itu dibuat sebagai gambaran ke depan itu nanti seperti apa. Jika asumsinya misalnya harga jualnya X gitu, kemudian biayanya Y, maka apa yang akan terjadi di dua tahun lagi atau 1 bulan lagi gitu ya, apa atau 2 bulan lagi atau 6 bulan lagi gitu. Begitu seterusnya sehingga pada saat eh, rencana itu akan diimplementasikan, teman-teman sudah bisa merencanakan atau merancang sebuah strategi supaya
untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi di masa depan gitu. Jadi bisa si proyeksi keuangan ini bisa digunakan sebagai alat untuk selain pengambil keputusan juga untuk alat sebagai pertimbangan untuk minimalisasi risiko. Kemudian proyeksi keuangan itu seringnya atau lazimnya digunakan untuk melakukan studi kelayakan dan rencana usaha. Tapi tidak terbatas hanya dua itu ya, hanya secara umum, hanya secara lazimnya itu biasanya digunakan untuk dua hal ini. Untuk hal lain apa bisa? Tentu saja bisa gitu. Jadi misalnya yaitu seperti yang saya sampaikan tadi ya, misalnya teman-teman ingin memperkirakan kebutuhan cash flow gitu ya, kebutuhan kas nanti ketika di bulan kedua atau bulan ketiga operasi di suatu perusahaan atau perusahaan teman-teman. Itu bisa dilakukan dengan menyusun proyeksi keuangan sehingga ketika akan memulai usaha itu di bulan pertama misalnya, teman-teman sudah punya hitungan gitu ya, sudah punya dasar bahwa karena di bulan kedua atau bulan ketiga kita membutuhkan kas sebesar X, maka untuk awal ini start itu kita butuh tambahan modal sekian X, 2X atau 3X dan seterusnya. Gitu. Kemudian lanjut ke struktur. Jadi secara sederhana sebenarnya struktur proyeksi keuangan itu hanya terdiri dari 5 kalau menurut saya. Berdasarkan saya itu proyeksi pendapatan, proyeksi biaya. Kemudian setelah teman-teman mendapatkan proyeksi pendapatan dan proyeksi biaya, selanjutnya adalah bisa menyusun proyeksi laba rugi. Selanjutnya kemudian dari laba rugi bisa menyusun proyeksi arus kas yang bisa dilanjutkan dengan proyeksi neraca. Jadi tidak harus sampai neraca, tapi jika teman-teman sudah bisa membuat proyeksi pendapatan, proyeksi biaya, dan proyeksi laba rugi, itu teman-teman sebenarnya bisa melanjutkan ke menyusun proyeksi arus kas dan menyusun proyeksi neraca. Gitu teman-teman. Jadi bedanya kalau proyeksi laba rugi tentunya hanya mendapatkan perkiraan keuntungan atau bisa jadi kerugian pada satu saat tertentu. Dengan proyeksi arus kas itu bisa digunakan untuk memperhitungkan berapa arus kas atau berapa kas atau saldo kas pada saat waktu tertentu. Demikian juga dengan proyeksi neraca. Itu untuk mengetahui atau memprediksi posisi kekayaannya, istilahnya aset dan liabilitas untuk suatu usaha atau suatu kegiatan di masa yang akan datang sesuai dengan time frame proyeksinya. Nah, yang ini adalah alur penyusunan proyeksi keuangan yang saya susun secara sederhana. Ini susunan ini adalah berdasarkan pengalaman saya dalam menyusun proyeksi keuangan. Jadi awalnya ya tadi bagaimana mendapatkan proyeksi pendapatan dari revenue driver. Revenue driver ini apa? Revenue driver ini apa faktor-faktor yang mempengaruhi proyeksi pendapatan atau proyeksi penjualan, proyeksi uang masuk. Yang bisa jadi secara sederhana saja itu bisa jadi adalah volume penjualan atau jumlah penjualan dengan harga per unitnya. Jadi jika ini dikalikan tentunya kita sudah mendapatkan revenue driver yaitu pendapatannya ya. Kemudian cost driver itu sama dengan ini. Cost driver itu ada investment cost atau biaya investasi dan biaya operasi. Biaya operasi sendiri juga bisa di breakdown sama dengan breakdown nanti akan sama dengan ini secara garis besar ya, secara sederhana akan sama dengan proyeksi pendapatan.
atau revenue driver, yaitu volume dan price. Kalau di sini mungkin volume dan cost-nya, baik itu untuk investasi maupun biaya operasi. Jika sudah didapatkan ini, maka kita sudah dapat proyeksi pendapatan dan proyeksi biaya. Nah, ketika sudah dapat proyeksi pendapatan dan proyeksi biaya, maka kita sudah bisa menyusun proyeksi laba rugi, gitu ya. Proyeksi laba rugi yang menunjukkan keuntungan atau kerugian suatu usaha atau suatu kegiatan dalam satu time frame tertentu. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, setelah teman-teman bisa mendapatkan proyeksi laba rugi, maka bisa dilanjutkan dengan menyusun proyeksi arus kas dan proyeksi neraca, tentunya dengan tambahan ada asumsi keuangan dan asumsi pendanaan. Apa yang saya maksud dengan asumsi keuangan dan asumsi pendanaan ini? Asumsi keuangan itu biasanya adalah hal-hal seperti umur hutang usaha, kemudian perputaran modal kerjanya seperti apa. Nanti kita akan belajar detail ya. Jadi apa yang saya sampaikan di sini itu sebagian besar adalah pengalaman gitu ya, pengalaman dan best practice ketika saya menyusun proyeksi keuangan, baik itu untuk penyusunan studi kelayakan maupun untuk penyusunan bisnis plan atau dokumen-dokumen atau pekerjaan serupa gitu. Jadi asumsi keuangan seperti itu. Kemudian asumsi pendanaan. Asumsi pendanaan ini adalah bagaimana suatu proyek atau suatu kegiatan atau suatu perusahaan itu didanai. Jadi kalau teman-teman familiar dengan tentunya ketika melakukan investasi atau memulai suatu usaha atau bisnis itu diperlukan modal. Nah, modal masuk pendanaan ini adalah modal itu asalnya dari mana? Gitu. Modal itu secara garis besar bisa terbagi menjadi dua sumber, yaitu pertama dari dananya sendiri atau dana sendiri adalah uang kita sendiri gitu ya. Kalau mulai usaha adalah uang yang kita miliki sendiri dan kita tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang tersebut, maka itu disebut adalah dana sendiri. Kemudian yang kedua sumbernya adalah pendanaan dari pihak lain atau yang biasa kita sebut pinjaman. Jadi pinjaman ini sifatnya adalah dana yang bisa kita gunakan, namun kita punya kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut, gitu ya, mengembalikan atau mengembalikan dana tersebut pada pihak yang meminjamkan pada kita. Jadi itu pendanaan adalah seperti itu yang bisa saya jelaskan. Jadi asumsi ini akan menjadi tambahan untuk bisa kita menyusun proyeksi arus kas dan proyeksi neraca. Nah, setelah kita dapat proyeksi neraca ini, nanti selanjutnya ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan atau bisa kita hitung. Kita bisa menghitung free cash flow, kemudian kita bisa menghitung kelayakan suatu kegiatan atau suatu proyek. Jadi banyak hal. Jadi kalau secara dasarnya penyusunan proyeksi keuangan itu menurut saya hanya cukup sampai sini, gitu ya. Jika ada tambahan itu adalah hal-hal yang terkait dengan analisis spesifik, analisis khusus, misalnya jika dibutuhkan analisis kelayakan gitu, tentunya butuh ada lagi satu tambahan, yaitu proyeksi arus kas bebas. Begitu juga dengan jika teman-teman tujuannya adalah untuk melakukan valuasi suatu bisnis atau suatu kegiatan, itu diperlukan proyeksi tambahan atau perhitungan tambahan. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk pengantar lah, istilahnya pengantar untuk seri penyusunan proyeksi keuangan atau bagaimana menyusun proyeksi keuangan dengan Microsoft Excel. Jadi setelah ini kita akan video berikutnya kita akan mulai menyusun proyeksi keuangan dengan menggunakan Excel. Saya akan buat satu study case gitu ya untuk bisa kita bahas bersama, untuk kita bisa susun proyeksi keuangannya secara bersama-sama. Teman-teman bisa ikutin video saya atau mini seri ini dengan cukup subscribe di channel Bagikan Ilmu. Jika teman-teman suka dengan video seperti ini atau materi seperti ini, silakan klik like. Jangan lupa juga share
video dan channel ini supaya channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.